Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah, kita hari ini teman-teman akan membahas mengenai hukum dan etika muslimah beraktivitas di luar rumah gitu ya. Jadi jika teman-teman mungkin selama ini ada yang bertanya-tanya, muslimah itu boleh nggak sih beraktivitas di luar rumah, bekerja atau mungkin apa ya, beraktivitas gitu ya, berbaur, bermasyarakat seperti itu, dan kalau boleh seperti apa syarat dan ketentuannya dalam secara syariat Islam. Nanti kita akan membahas bersama Ustazah Aini Aryani. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ustazah Aini. Tete operator mohon dibantu. Nah, beliau adalah Ustazah Aini Aryani LC. Pendidikan beliau dari Pesantren Hasan Jufri, Gresik, Jawa Timur. Kemudian pernah menempuh pendidikan juga di Pondok Modern Gontor Putri, Jawa Timur. S1 Fakultas Syariah dan Hukum, International Islamic University Islamabad, Pakistan, Masya Allah. Beliau lulusan Pakistan, kemudian S2 di Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta. Aktivitas beliau saat ini adalah tim asatiz Rumah Fikih Indonesia, redaktur rumahfikih.com, dosen Sekolah Fikih e-learning sekolahfikih.com, dan narasumber di beberapa acara TV, diantaranya Islam Itu Indah, Tanya Hazanah, dan juga Mozaik Islam. Masya Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu hari ini teman-teman. Jangan lupa disiapkan catatannya. Yang belum, ayo diambil dulu karena ilmu itu adalah buruan ya. Jadi memang harus kita ikat gitu. Jangan sampai setelah acara ini tadi Ustazah tuh bicara apa, ngejelasin apa, kita lupa gitu. Karena itu sangat mungkin ya. Jadi nanti ketika lupa, kalau ada catatannya Kak, kita tinggal melihat lagi gitu, memurojaah lagi catatan kita. Kemudian mengingatkan juga teman-teman nanti boleh banget catatannya, resumenya untuk di-upload di Instagram, tag Kebina Muslimah dan juga Elbina Hijab, agar nanti dapat dilihat oleh teman-teman, followers teman-teman yang lainnya gitu, agar menjadi ladang pahala dan ladang dakwah juga bagi teman-teman semua. Baik, tidak berlama-lama lagi, kepada Ustazah Aini Aryani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Bina Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang fikih muslimah, khususnya pembahasan tentang hukum dan etika ketika kita beraktivitas di luar rumah. Baik itu aktivitasnya untuk mencari penghasilan ya, atau karena ingin menjadi aktivis sosial atau apapun lah itu. Ya, apa yang mesti kita garis bawahi, yang kita perhatikan. Nah, dan kalau kita memutuskan untuk berkarir, bagaimana aturannya? Apakah uang istri adalah uang istri? Kalau iya, bagaimana dengan uang suami? Apakah uang suami adalah uang istri juga, gitu ya? Nah, ini kan kadang-kadang katanya uang istri adalah uang istri, uang suami uang istri juga, katanya sih gitu ya. Apa benar seperti itu? Nah, kita akan bahas ya, jamaah sekalian. Saya diizinkan untuk share screen atau enggak nih, Mbak Sylvia? Boleh Ustazah, silahkan. Oh, diizinkan ya, baik. Operator mohon dibantu ya. Ya, oke, saya sudah. Oke. Ya, adab-adab dalam saat kita beraktivitas di luar rumah, apapun ya kegiatannya, mau itu sedang berkarir atau sedang melakukan aksi kemanusiaan atau apapun lah itu. Pertama, adab yang perlu kita perhatikan, mendapat izin dari wali. Kalau kita belum menikah, berarti wali kita kan ayah kita ya. Kalau ayahnya sudah meninggal, berarti kakeknya atau abangnya atau pamannya lah, siapa yang menjadi penanggung nafkahnya dia. Berikutnya lagi, kalau dia adalah seorang istri, maka kalau dia mau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa izin suaminya. Nah, bahkan kalaupun kita mau sholat taraweh ke masjid pun itu izin sama suami. Ya, loh kan
ke masjid masa pakai izin sih? Iya, nanti kalau suaminya nyariin gimana, ya kan? Kalau anaknya nyari ibunya gimana? Jadi tetap izin sama suaminya. Oke. Nah, ketika Rasulullah itu ditanya oleh seorang perempuan, "Ya Rasulullahi ma haqquz zauj al zaujah?" Ya Rasul, apa sih yang menjadi kewajiban seorang istri ya terhadap suaminya? Apa haknya suami terhadap istrinya? Nabi mengatakan, "Haqquhu 'alaiha alla takhruja min baitiha illa biiznihi." Bahwa perempuan, seorang istri, jangan keluar rumah kalau nggak seizin suaminya, ya. Apalagi sekarang dikit-dikit adalah ya seorang beberapa istri yang ngambek, dikit-dikit ngancem mau pulang kampung gitu ya. Suaminya kadang-kadang nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba istrinya udah pergi naik taksi bawa koper ya. Kadang suaminya juga nyuruh pulang nggak dikasih tahu dia di mana. Padahal salahnya suami cuma satu ya. Gara-gara nge-like foto di Instagram. Sayangnya foto yang di-like cakep sih ceweknya. Coba yang di-like nggak cakep ya, nggak marah tuh istrinya gitu kan. Nah, gara-gara seperti itu ngambek, pergi ya. Padahal segala sesuatu kalau di dalam rumah tangga selagi masih bisa kita selesaikan di rumah, itu ya di rumah. Jangan pergi begitu saja. Masalah nggak akan selesai kalau ditinggalkan. Selesaikan di dalam rumah, ya. Oke, baik. Berikutnya lagi. Kalau kita keluar rumah, adab kita mengawali keluar rumah dengan doa, ya. Jadi kalau kita mau keluar rumah, misalnya kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Artinya ya Allah, saya keluar rumah ini bertawakal kepada Engkau, ya. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali darimu. Jadi kita sudah berupaya, kalau misalnya kita mau keluar kota, kita udah upayain beli tiketnya, udah tahu mau tinggal di mana, udah bawa duit bekal ya, sudah mencari rute yang paling aman, ya maka kita minta tawakal sama Allah. Agar apa? Agar kita dihindarkan dari kesialan misalnya, takut kecopetan, takut apa, atau dihindarkan dari kezaliman. Nah, atau kita berdoa misalnya yang lain, misalnya kita naik kendaraan, kita berdoa Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi la'afun ghafur ya. Atau misalnya kita berdoa yang lain, misalnya ya Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ini kalau mau mudik juga ya, kita dianjurkan baca doa ini. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa atwi anna bu'adahu Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli, ya. Ya artinya Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah mudahkan bagi saya perjalanan ini, ya hindarkan saya dari kesulitan dalam perjalanan ini. Wa atwi anna bu'adahu, dan jaraknya mohon dijadikan saya ngerasa deket, percepatlah saya sampai itu ya. Jangan sampai ada kendala-kendala yang membuat saya jadi terkendala sampai pada waktunya. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, engkaulah yang maha menemani orang yang sedang dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau maha menjaga keluarga yang aku tinggalkan dengan safar ini. Jadi kalau misalnya kita mau dinas keluar kota, anak lagi di rumah, kita minta agar Allah memberikan pendampingan berupa muraqabah, pengawasan, pendampingan. Kita juga minta agar Allah menjaga orang-orang yang kita sayangi di rumah. Nah, itu diajarkan kita sama Nabi, mengawali semuanya dengan doa. Karena doa itu adalah inti dari ibadah. Yang ketiga, nah kita keluar rumah itu menutup aurat ya, auratnya perempuan yang di dalam pandangan mayoritas ulama adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan ya, al-wajhu wal kaffain. Jadi telapak tangan dan punggung tangan serta wajah ini saja yang boleh terlihat. Nah, kalau kita mau memilih karir, carilah karir yang tidak melarang kita menutup aurat, ya, yang tetap membuat kita bisa menjaga kehormatan diri.
ya. Nah, itu kita menutup aurat. Sekarang alhamdulillah ya, beberapa profesi itu sudah diperbolehkan. Yang tadinya, yang dulunya itu nggak boleh pakai kerudung, sekarang udah boleh. Pramugari sekarang udah ada loh yang pakai hijab ya, pakai kerudung ya, walaupun nggak lebar-lebar amat, setidaknya rambut udah ketutup gitu kan. Sekarang anchor itu pembawa berita udah pada pakai kerudung ya. Nah, ini suatu kemajuan lah ya. Karena wanita-wanita yang tadinya resah gelisah memilih antara pekerjaan dan menutup aurat, akhirnya tidak perlu memilih karena bisa melakukan keduanya. Oke, kemudian yang keempat, kita menghindari tabarruj. Jamaah sekalian, tabarruj itu bukan hanya sekedar dandan menor. Kita jangan menyempitkan makna tabarruj. Tabarruj itu maknanya luas loh. Jadi tabarruj itu kan yang nggak boleh itu apa? La tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Jangan tabarruj, kata Allah, seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Itu penafsirannya panjang ayat itu ya. Penafsiran yang pertama tentang tabarruj adalah misalnya ya, penafsiran yang pertama, antukhrijal mar'atu mahasinaha. Ketika seorang perempuan keluar rumah, dia berdandan secantik-cantiknya untuk memikat ya, lirrijal, untuk memikat laki-laki, menggoda laki-laki ya. Kalau kita dandan cantik, memang fitrah kita ingin kelihatan menarik, tapi bukan untuk menggoda laki-laki, ya itu bukan tabarruj namanya. Kita keluar misalnya mau mendatangi pengajian, pasti dong kita dandannya rapi, pakai gamis yang bagus, pakai ya, kita mandi dulu, pakai kerudung yang sewarna dengan gamisnya, pakai bros, pakai aksesoris ya. Ini misalnya ya karena fitrahnya perempuan ingin tampil dengan baik. Tapi selama dia tidak meniatkan untuk dengan penampilan itu dia tidak ingin menggoda laki-laki yang bukan mahramnya, ya pada dasarnya itu bukan tabarruj namanya. Ya. Atau misalnya makna tabarruj berikutnya adalah ketika seorang wanita itu antas ta'mila al-khimar wa la tushidduhu hatta yuwari unuqaha wa qurtaha gitu ya. Jadi makna tabarruj yang kedua, ketika seorang perempuan memakai pakaian tapi tidak sampai menutup keseluruhan. Misalnya ketika dia menggunakan selendang, dia taruh di kepalanya tapi tidak dililitnya sehingga lehernya kelihatan, kupingnya kelihatan ya. Jadi tidak menutup properly, itu juga masuk dalam kategori tabarruj. Ya, harusnya kan pakai kerudung untuk menutupi rambut, kuping, leher ya. Nah, tapi ini cuman selendang doang, diselempangin di atas kepala. Rambut masih kelihatan, leher kelihatan, anting kelihatan, itu juga masuk dalam kategori tabarruj. Makna tabarruj yang lain adalah ketika ada seorang mar'ah, al-mar'atu tarkusu amamar rijal. Ketika ada perempuan itu joget-joget untuk menarik perhatian laki-laki. Nah, ini juga tabarruj ya. Hati-hati dengan demam TikTok sekarang. Kadang-kadang udah di depan HP, udah joget sana, joget sini, joget ini, joget itu, posting, pinggulnya bergoyang, lidahnya melet-melet. Hati-hati, itu tabarruj juga. Tapi kan saya nggak dandan. Sekali lagi, tabarruj itu bukan diartikan secara sempit dengan dandan. Penafsiran para ulama luas loh tentang tabarruj itu. Ya. Jadi ketika joget-joget untuk mencari perhatian laki-laki yang bukan mahram kita, ya, apalagi goyangannya sensual, ini masuk tabarruj. Yang berikutnya tabarruj itu juga ketika seorang wanita merendahkan suaranya atau sengaja berbicara dengan suara yang menggoda, mendesah-desah, sehingga kelepak-kelepaklah hati laki-laki. Nah, maka kalau kita lagi ngomong di publik atau kita sedang menerima telepon dari laki-laki ya, itu nggak usah dibikin-bikin ngomongnya, nggak usah dimanja-manjain, nggak usah digenit-genitin, tuh nggak usah. Ya, ada misalnya kurir Shopee datang ke rumah, COD Mbak, COD, abang COD, tunggu bentar ya, iya abangnya ganteng banget deh, nggak usah kayak begitu ya. Gak usah, buat apa? Itu abang COD-nya yang lagi alim-alim tergoda juga imannya digenit-genitin kayak begitu. Jangan. Suaranya jangan digenit-genitkan, jangan digoda-goda, jangan didesah-desah. Lagi terima telepon, aduh kebetulan nih my crush nih gitu ya.
Ini kalau kata orang Betawi ini cem-ceman saya nih lagi nelpon gitu. Kalimatnya didesah-desahin ya, sampai yang nerima telepon juga ngebayangin yang enggak-enggak, itu juga masuk tabarruj. Jadi sekali lagi tabarruj itu bukan sekedar tampil menor, karena juga tidak semua orang tampil menor masuk dalam kategori tabarruj. Ya, orang nggak menor aja bisa tabarruj kalau apa? Kalau dia joget-joget mencari perhatian, ya, dia mendesah-desahkan suaranya, dan termasuk satu lagi masuk dalam kategori tabarruj ketika seorang wanita berada dalam satu lingkup yang di dalamnya dia dibersamai oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dia sendirian yang perempuan tanpa ada mahramnya, itu juga tabarruj. Contoh, kita lagi mau camping nih ke gunung apa gitu ya, semua besti-bestinya cowok semua, dia camping di gunung gitu kan, tapi teman-teman campingnya laki-laki semua, dia doang perempuan, tapi di antara laki-laki itu nggak ada yang abangnya dia, nggak ada yang papanya dia, nggak ada yang mahramnya dia, ya teman-temannya dia. Kita mah teman, percaya deh. Jamaah sekalian, teman kalau ada kesempatan, kalau lagi ada apa ya, terbawa suasana, temen tetap aja jadi demen di atas puncak gunung yang dinginnya kayak begitu. Setan menggoda nanti. Itu tabarruj juga. Nah, termasuk juga jadi kalau perempuan sendirian dengan beberapa laki-laki yang bukan mahramnya, dia sendirian doang nih perempuan, itu tabarruj. Contoh, nongki-nongki di kafe, nongkrong pulang kerja dengan teman-teman partner kerja, semuanya laki-laki, dia doang perempuan. Ngopi-ngopi di situ, hahaha, ngecekakak-cekikikan, dia perempuan sendiri, itu tabarruj juga. Nah, jadi tabarruj al-jahiliyah, ya, artinya tindakan tabarruj yang dilakukan oleh para wanita jahiliyah al-ula. Jahiliyah al-ula itu nanti para ulama juga akan berbeda pandangan. Tabarruj yang pertama, tabarrujul jahiliyah. Jahiliyah yang pertama itu kapan? Ada yang mengatakan tabarruj al-jahiliyah al-ula itu fase antara Nabi Ibrahim, fase di masa Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan di masanya Nabi Isa, ada yang di masanya Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi. Kelakuan-kelakuan perempuan yang kurang beradab di masa itu yang disebut dengan tabarrujul jahiliyah al-ula. Kita ini udah hidup di masa sekarang yang sudah masanya enlightening gitu ya, masa pencerahan, dicerahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Kita jangan kembali lagi ke masa lalu. Udahlah, gak usah goyang-goyang TikTok. Emangnya dengan goyang-goyang TikTok apa sih untungnya? Viral. Emang kalau viral kenapa? Emang nambah gitu saldo rekeningnya? Emang hilang lapar puasanya? Emang hilang hausnya? Kan enggak, cuman bisa nambah dosa. Ya, sudah, kita sebagai perempuan jaga kehormatan diri kita dari goyang-goyang yang sensual di TikTok ya. Kalau mau misalnya goyang-goyang direkam, itu buat koleksi pribadi di depan suami aja ya. Tapi bukan di hadapan publik, biar suami saja yang menikmati gerakan sensual kita sebagai istri, kan begitu. Jangan kasih lisensi pada laki-laki yang lain. Anda terlalu berharga sebagai perempuan untuk melakukan itu semua. Kita sudah dimuliakan, jangan kita hilangkan kemuliaan itu dengan perbuatan kita sendiri. Next. Jangan abaikan urusan di rumah. Kalau kita keluar rumah tuh, kalau bisa nih ya, rumah nggak dicuekin. Misalnya kita mau taraweh keluar, anak-anak belum bisa dibawa pergi karena tarawehnya jauh misalnya. Anak udah disiapin lah buka puasanya, udah dikasih pesen nanti tetap taraweh ya nak di masjid samping rumah. Atau kalaupun belum mau ke samping rumah, taraweh di rumah, jangan tinggalkan taraweh. Jangan ini dan itu dipesanin ya, disiapin keperluannya. Kalau misalnya kita menjadi wanita karir, sebisa mungkin kita atur jadwal kerja kita agar ya berbarengan lah dengan jadwalnya suami. Jadi suami kerja, kita kerja, suami pulang, kita pulang, jangan sebaliknya. Suami shiftnya malam, istri shiftnya malam juga, istri shiftnya siang ya. Atau misalnya suami shiftnya siang, istri shiftnya malam. Nggak ketemunya hari Minggu doang. Tuh anak ntar lama-lama nggak tahu emaknya mana, bapaknya mana. Itu dikira orang tua, dia dikira om mama tantenya, itu ya. Nah, ini kan nggak matching waktunya. Bagaimanapun dalam rumah tangga itu kebersamaan, kemesraan, keintiman adalah hal yang
paling menjadi dasar keharmonisan. Itu ya. Bayangkan serumah tapi jarang ketemu, betapa gersangnya rumah tangga, kan gitu. So, jangan mengabaikan urusan di rumah. Atau kalau misalnya sama bos kita disuruh lembur mulu, suami protes. Kata suami, kamu tuh udah seminggu ini loh lembur mulu, pulang jam 2 dini hari, jam 6 udah siap-siap pergi, berangkat kerja sebelum anak bangun, pulang kerja, anak udah pada tidur. Kesian anak-anak, nggak punya bonding dengan ibunya, padahal suaminya udah kerja, suaminya sudah memberikan nafkah yang cukup gitu ya, istri sibuk mengejar karir. Sayang ini, kita perempuan punya waktu kapanpun untuk mengejar karir. Tapi masa kecil anak-anak kita yang nggak akan bisa kembali. Ya, jangan sampai kita nyesel. Wah, anak saya udah gede aja nih. Ketika ditanya sama anaknya, "Mah, dulu aku waktu umur segini gimana? Aku celotehan pertamaku apa?" Ibunya bengong. Apa ya? Ternyata semua fase itu dilewatin sama ibunya. Betapa ruginya, kan gitu. Oke. Menjaga kehormatan dan rasa malu. Nah, ini jamaah sekalian banyak sudah jadi rahasia umum ya. Banyaknya perselingkuhan di lingkungan kerja. Ya, kadang-kadang dia punya masalah di rumah, begitu di kantor dia curhat dengan teman kantornya, nyaman sekali curhatnya ya. Ya begitulah laki-laki kalau ngelihat perempuan cakep, perempuan yang baik ya, perempuan yang begitu indah dan berharga, curhat sama laki-laki itu bukan, kadang-kadang ada yang ikhlas, kadang-kadang ada yang buaya juga. Laki-laki kalau misalnya ngelihat ada perempuan curhat sama dia, bawaannya pengen tepok punggulnya, cus dibawa pulang rasanya, gitu kan. Nah, maka kenyamanan kita terhadap laki-laki yang bukan mahram ini harus kita batasi. Ya, jangan sampai kenyamanan itu kebablasan, jadi perselingkuhan. Begitu pulang ke rumah, rasanya udah hambar aja ketemu sama suami sendiri. Begitu ke kantor, nggak sabar pengen ketemu teman curhat tadi, yang jadi TTM, teman tapi mesra, gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Makin gersang rumah tangganya. Yang tadinya masalah dengan suami harusnya diselesaikan dalam tempo yang singkat-singkatnya, dia makin lari dari masalah, malas menyelesaikan masalah, makin bertumpuk masalahnya, berantem, cerai. Karena si perempuan sudah merasa safe, udah ada tempat yang akan menampung dirinya ketika sudah menjanda. Ini yang jadi masalah. Ya, karena yang harus kita pikirkan bukan sekedar rumah tangga, bukan sekedar kita dengan suami, anak-anak jadi korbannya. Mereka innocent, mereka tidak berperan sedikit pun dalam urusan orang tua mereka, tapi mereka yang paling banyak menanggung suffer, paling banyak menanggung deritanya. Belum lagi keluarga besar, orang tuanya jadi ikutan malu juga ya karena anaknya ternyata bermasalah. Nah, ini semuanya jamaah sekalian, karena dari awal tidak dipasang perisai kehormatan dan rasa malu. Kalau kita punya rasa malu, kita punya rasa kehormatan diri, kita tidak akan membiarkan, we will not let them in, gitu ya. Kita tidak akan membiarkan laki-laki yang bukan mahram masuk ke dalam ranah private kita. Masalah keluarga itu masalah private yang tidak semua orang harusnya tahu. Kadang ada masalah dengan suaminya, curhat dengan teman kerja ya. Aduh, gue lagi ada masalah nih sama laki gue, ternyata dia itu begini-begini. Ini adalah hal buruk yang paling besar kita lakukan. Kenapa? Kehormatan suami itu ada di tangan kita. Sebagaimana kehormatan diri kita ada di tangan suami. Gini deh, kalau kita lagi jelek-jelekin suami di hadapan laki-laki lain, coba kita dibayangkan. Seandainya suami menjelekkan kita di hadapan perempuan lain, ridho nggak kita? Ya. Ya kan? Sakit hati kita kalau sampai suami misalnya sama teman kerjanya, mana cewek, mana bening, jelek-jelekin kita, istrinya, di hadapan perempuan itu, sakit kita hati. Kalau kita nggak mau digitukan, jangan berbuat seperti itu juga. Jangan kita jelekin suami kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram kita. Teman ya teman, tapi jangan masukkan mereka ke dalam ranah private kita. Ya, itulah kalau kita memiliki rasa kehormatan diri.
kita punya rasa malu, sehingga itu semua yang akan meminimalisir kemungkinan kita untuk berselingkuh, having an affair gitu ya. Kita juga menjaga batasan dengan laki-laki apalagi yang sudah punya istri ya. Nah, ini adalah suatu kehormatan diri seorang muslimah ketika dia keluar rumah. Ya, baik. Yang terakhir, keluar bukan untuk maksiat. Pastikan kalau kita keluar rumah itu bukan untuk maksiat, ya. Ketika kita keluar rumah misalnya untuk kerja, oke, untuk beribadah, oke, untuk silaturahmi, oke, untuk sesuatu yang mubah, mau wisata kuliner, mau rekreasi, silahkan. Tapi bukan untuk bermaksiat, bukan untuk ketemuan dengan laki-laki yang bukan mahram kita, bukan untuk check-in di hotel dengan selingkuhan, naudzubillah gitu ya. Kenapa? Karena setiap langkah kita, setiap kita keluar dari rumah, setiap langkahnya kalau kita untuk melakukan maksiat, apalagi suami tidak ridho, tiap langkahnya itu dilaknat oleh malaikat langit, malaikat rahmat, malaikat azab. Sampai kapan laknat itu berhenti? Sampai kita pulang kembali ke rumah. Gitu ya. Maka inilah yang harus kita perhatikan saat kita mau keluar rumah untuk apapun itu. Mau itu untuk bekerja ataupun melakukan aktivitas yang lain. Baik. Ini dia ya, kita bahas satu persatu dalilnya. Ketika Rasulullah ditanya tentang siapa wanita yang paling baik, yang paling terbaik, Rasulullah mengatakan allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Wanita yang terbaik itu kalau bikin senang suami. Suami pulang, disambutlah dia oleh istrinya dengan senyum ya. Suaminya minta tolong, ditolong. Suaminya memerintahkan begini dan begitu, istrinya tidak menyelisihinya. Nah, itu ya, damai udahlah kita. Damai udah kalau udah begitu ya. Diawali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, atau misalnya doa keluar rumah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, saya tawakal pada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kesesatan atau disesatkan. Nah, insya Allah kalau pakai doa ini kita jarang nyasar lah ya. Au azilla au uzalla. Aku juga berlindung kepadamu dari ketergelinciran langkah, ketergelinciran hati, ketergelinciran lisan. Kita minta sama Allah untuk dihindari. Au azlima au uzlam. Ya Allah, saya berlindung supaya saat saya keluar rumah, saya tidak menzalimi apapun dan saya tidak dizalimi. Insya Allah kita nggak akan nabrak orang, orang juga nggak akan nabrak kita. Ya, mobil kita nggak akan gores mobil orang, dan mobil kita juga nggak akan didekati oleh pencuri, tukang nyari spion mobil gitu ya. Nah, ini kita akan terhindar dari kezaliman. Au ajhala au yujhala alayya, atau dari kebodohan ataupun dibodohi. Kita juga bertawakal kepada Allah agar apa? Kita tidak dibodohi, tidak dicopet, tidak ditipu, tidak dihipnotis ya. Nah, ini kita minta sama Allah dengan doa ini ya. Ini bagus nih kalau kita menghafalkan dan membaca setiap kita keluar rumah. Baik. Ini juga tentang menutup aurat ya, bahwa udah pastilah tahu bahwa semuanya wanita harus menutup aurat ketika keluar rumah ya. Kalau kriteria menutup aurat itu mencakup seluruh aurat, tidak tipis dan transparan ya. Nutup aurat sih, tapi pakai bahan brokat ya, pakai kebaya, nggak pakai furing. Kelihatan. Tidak mencetak tubuh ya. Wah, bajunya dari bahan jersey begitu kan. Dan menutup aurat. Tapi Masya Allah ketat banget bahannya. Semua belokan-belokan di tubuhnya kelihatan semua. Ini juga tidak boleh. Yang keempat, tidak berlubang. Kadang-kadang sekarang orang pakai jeans, bagian pahanya dilubangin, bagian kakinya dilubangin ya. Ada saja fashion zaman sekarang. Nah, ini percuma sih sebetulnya. Kalau lubang-lubang kelihatan juga kulitnya nanti. Baik. Aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah kepada iparnya yang bernama Asma binti Abi Bakar. Ini dia hadisnya. Kemudian aurat wanita dan pria. Kalau pria itu auratnya dari pusar sampai lutut.
Kita tuh kalau punya abang, punya adik laki-laki, punya anak laki-laki, kita ingatkan pada anak laki-laki kita, kalau mau keluar rumah, tutup pusar sampai lutut. Mau main futsal, mau berenang, atau apapun itu, sebisa mungkin jangan pakai celana yang di atas lutut, apalagi sepaha ya, sampai lutut, kalau bisa malah di bawah lutut. Jadi kalau bergerak ini dan itu, nggak tersingkap pahanya. Karena paha itu bagi laki-laki adalah aurat yang tidak boleh dilihat kecuali oleh dirinya sendiri dan oleh istrinya. Ya, jadi kalau saudara kita, anak kita, siapapun kita memiliki mengenal kerabat laki-laki yang sudah balik, sebisa mungkin diingatkan agar menutup pahanya sampai lututnya, dari pusar sampai lutut. Ini dia batasan aurat ya. Kalau laki-laki di hadapan istrinya nggak ada batasan. Kalau dia itu selain istrinya adalah antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan di hadapan suaminya tidak ada batasan aurat. Kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram dan juga di hadapan wanita yang tidak beragama muslimah, maka seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Jamaah sekalian, kita nih sebagai muslimah bisa saja punya kawan atau kenalan atau kerabat jauh yang tidak beragama Islam. Kita tidak dilarang untuk bersahabat atau berkawan, untuk berbuat baik, menjalin silaturahmi dengan wanita yang beragama non-Islam, ya silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi kita jaga batasannya. Misalnya saya punya anak nih, gurunya anak saya itu ada yang non-Muslim, guru lesnya gitu kan. Guru lesnya ada yang non-Muslim. Nah, kalau misalnya anak saya perempuan, ya saya suruh dia untuk menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Tapi kan guru lesnya perempuan, apa nggak bisa, nggak usah pakai kerudung? Enggak, tetap harus. Karena batasan aurat kita di hadapan wanita yang tidak beragama Islam, itu batasannya ya sama seluruh tubuh, kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Ya, itu kira-kira batasannya. Dahulu nih, ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini pernah mendengar suatu ketika mendengar kabar bahwa di Syam sana, di Syam, kalau sekarang Syam itu kawasan Syria ya, waktu itu masih berada di dalam kekuasaannya Daulah Islamiyah yang berpusat di Madinah saat itu. Negeri Syam yang berada di bawah pimpinan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, itu kata Umar mendengar bahwa di Syam tempat pemandian perempuan, mau dia Islam, mau dia Nasrani, mau dia Yahudi, itu tempat pemandiannya dijadiin satu di satu tempat. Namanya perempuan di masa itu kalau mandi, ya dia kan pakai pakai handuk ya yang menutupi dadanya gitu. Tapi di atas dada kan kebuka. Terus sampai hanya sampai atas lutut aja, lutut ke bawah kebuka. Itu ditegur Abu Ubaidah ibnul Jarrah oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab itu mengirimkan surat. Dikirimkan suratnya, wahai Abu Ubaidah ibnul Jarrah, aku mendengar bahwa hammam, area pemandian wanita muslimah dan ahlu kitab itu dikumpulkan jadi satu. Maka sejak engkau menerima suratku ini, aku tidak izinkan engkau melakukan itu, tolong dipisah tempat pemandian wanita muslimah dengan wanita yang tidak muslimah, agar masing-masing bisa menjaga auratnya. Gitu ya. Jadi walaupun perempuan tapi tidak beragama Islam, kita tetap menjaga aurat di hadapannya. Bagaimana kalau ternyata di hadapan laki-laki yang menjadi mahram kita sendiri? Di hadapan ayah, di hadapan abang, di hadapan mertua, dan juga di hadapan perempuan sesama muslimah. Nah, kalau tadi kita bahas yang non-muslimah, sekarang yang sesama muslimah. Apa batasannya? Pada dasarnya para ulama beda-beda nih. Ya, kita bahas dulu perbedaan para ulama. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, batasannya hanya di antara area dari pusar sampai lutut. Artinya gini, kalau kita nih sesama perempuan muslimah, misalnya ada nih teman kita lagi baru selesai melahirkan. Dia menyusui anaknya, kelihatan dong payudaranya.
Lalu kita nengok dia yang lagi habis lahiran, kita tengok, dia lagi nyusuin anaknya. Kita melihat dong dadanya, payudara dia. Apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena payudara itu di atas pusar dan sesama muslimah boleh terlihat, ya, asalkan jauh dari fitnah. Atau misalnya ada seorang perempuan lagi menyusui anaknya, tiba-tiba ada keluarganya, ayahnya, abangnya, mertuanya nengokin. Nah, kelihatan sebagian dadanya, itu juga tidak berdosa. Kenapa? Mereka laki-laki yang menjadi mahramnya. Asalkan jauh dari fitnah. Tapi kalau dikhawatirkan ada ketidaknyamanan, ada syahwat walaupun itu mahram sendiri gitu ya. Kadang-kadang misalnya saudara laki-laki persusuan. Nah, itu kadang-kadang kan jauh ya walaupun mahram, tapi kan nggak ada kedekatan keluarga misalnya. Kalau kita merasa tidak nyaman ya kita tutup. Tapi kalau misalnya kita merasa ayah kita sendiri, abang kita sendiri, ya boleh sih terlihat sebagian aurat di dada itu. Nah, ini adalah batasan aurat yang harus kita jaga ketika kita di luar rumah, kita menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Karena kalau kita keluar rumah sangat berpotensi terlihat oleh publik yang di sana laki-laki yang bukan mahram kita. Menghindari tabaruj sebagaimana di Al-Ahzab ayat 33 tadi kita sebutkan apa saja yang termasuk tabaruj ya. Ini dia tadi kan, tabaruj itu menampilkan kecantikannya dandan demi impressing some man gitu ya. Untuk menggoda laki-laki nggak boleh ya. Atau misalnya bersolek, wanita yang mengenakan kerudung di kepala tapi tidak dililit dengan baik sehingga maksudnya kerudungnya orang-orang Arab di masa lalu itu selendang, bukan kerudung bergo kayak kita gini, nggak selendang tapi dia nggak ditutupin ke lehernya gitu kan, sehingga kelihatan antingnya, lehernya, nah itu juga termasuk tabaruj. Jadi orang yang tidak menutup auratnya dengan sempurna itu dia termasuk tabaruj. Oke, tidak mengabaikan urusan di rumah ya, kalau bisa berangkat kerja setelah anak udah kita siapin ke sekolah. Kalau bisa juga rumah rapi, dan sebisa mungkin jangan sampai kita mengabaikan hak suami ya. Jika dengan bekerja malah membuat kewajiban terabaikan, sebaiknya kurangi aktivitas ya kan, shiftnya mungkin dikurangi, mungkin pilih divisi yang pulangnya nggak terlalu telat begitu ya. Atau jika dengan bekerja malah membuat istri jadi kurang respect sama suami, kalau kita perlu resign deh. Misalnya ya, kita punya pekerjaan moncer yang lebih cemerlang daripada suami. Karir kita ternyata lebih lancar banget. Gaji kita lebih tinggi dari suami misalnya. Akhirnya sampai rumah ada keengganan dalam hati kita untuk respect sama suami. Merasa, saya tetap bisa hidup tanpa suami kok, gitu kan. Nah, ini nih, mulai itu setan berbisik tuh. Ya, dikiranya fungsi suami cuma tempat nyari duit doang. Enggak, suami itu pemimpin dalam rumah tangga, ya. Menjadi tonggak dasar dalam rumah tangga adalah istri dan suami. Anak-anak yang kita naungi itu butuh dua pilar yang sama kuatnya. Ya, jadi kalau salah satunya tumbang, suaminya tidak direspek oleh istrinya, sehingga terluka harga dirinya, bagaimana mungkin dia bisa memimpin dalam rumah tangga? Ketika istrinya tidak mau taat lagi pada suami, dengan gaya petantang-petentengnya gitu ya, suaminya dijelek-jelekin, direndah-rendahin di hadapan orang lain, bagaimana mungkin dia menjadi nahkoda yang baik kalau tidak disupport oleh istrinya, harusnya menjadi supporter utama. Nah, ini perlu kita lihat. Kalau kita nih cemerlang karirnya, tapi kita masih bisa respect pada suami, oke, it's no problem. Seperti Khadijah dan Rasulullah yang keuangan Khadijah lebih menjanjikan gitu ya. Tapi Khadijah luar biasa, nggak pernah sekalipun menyombongkan diri di hadapan suaminya. Padahal usia lebih tua, duit lebih banyak, tapi rendah hatinya luar biasa. Supporter utama untuk suaminya. Gitu ya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, cakep. Tapi kalau misalnya kita merasa congkak, merasa sombong gitu ya, merasa nggak butuh laki-laki padahal suaminya sudah melakukan semua upaya terbaiknya untuk memimpin dalam rumah tangga, kita perlu mengevaluasi. Jangan-jangan ini cobaan dari Allah untuk menguji keimanan saya, untuk menguji ketaatan saya pada suami saya. Syaitan itu, kalau dia tidak mampu
membuat kita taat kepada suami, maka dia akan membantu kita merasa tidak perlu taat kepada suami. Hati-hati, gitu ya. Kita evaluasi lah ketika kita mau berkarir di luar rumah. Kira-kira ini karir ini fitnah harta juga ya, fitnah dunia juga gitu. Ada cobaannya di situ. Menjaga kehormatan dan rasa malu. Ya, di sini disebutkan kalau wanita itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan itu dia ya, wahafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Itu saja sih sebetulnya yang menjadi kunci utama perempuan bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Ya. Jadi hindari hal-hal yang ketika kita ingin menjelekkan suami di hadapan orang lain, terutama laki-laki, apalagi laki-laki itu punya ketertarikan ke kita, wah udah deh, ya, itu stop gitu. 7, keluar bukan untuk maksiat, ya. Idza hammat nafsuka bil maksiyah, fadzikrullah, fadzakirha billah. Kalau nafsu kita mengajak kita untuk melakukan maksiat, coba ingatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah melihat, ya. Fa idza lam tarji' fadzikruha bi akhlaqir rijali. Kalaupun kita tidak bisa menghadirkan gitu ya, menghadirkan keyakinan dalam diri kita soal muraqabatullah, soal pengawasan Allah, setidaknya bertindaklah sebagai manusia. Ya, manusia yang punya keberadaban, ya. Kemudian fa illam tarji' fadzikruha bil fadhiha idza 'alima bihan nas. Gini deh, kalau kita mau melakukan maksiat, kita mikir, seandainya ada manusia yang tahu saya melakukan maksiat kayak gini, kira-kira gimana nasib saya ya? Wah, pasti saya kehilangan kehormatan kali. Malu pasti saya, gitu ya. Dan Allah itu kan maha mampu. Allah maha mampu membongkar aib kita, gitu. Jadi, ya kita jangan mengotori diri kita dengan aib yang sengaja. Fa illam tarji' fa'lam annaka tilka as-sa'a qad inqalabta ila hayawan. Kalau itu semuanya tidak membuat kita berhenti untuk bikin maksiat, maka kita ini sudah berbalik derajat kita seperti hewan yang nggak tahu malu, gitu ya. Hal yang paling menyelamatkan diri kita dari peri kehewanan, gitu kan. Sesuatu yang membuat kita tuh layak disebut manusia, karena kita punya rasa malu. Kalau kita nggak punya rasa malu, apa bedanya dengan hewan, gitu. Maka sampai seperti itu, gitu loh. Para ulama itu memberikan nasihat kepada kita. Nah, itu ya. Oke, baik ya mas kalian. Mbak Ukti, moderator, saya punya waktu sampai jam berapa menyampaikan materinya? Sampai jam 11.30 Ustazah, tapi mungkin bisa disediakan sekitar setengah jam biasanya untuk tanya jawab. Jadi untuk sampai jam 10 ya. Masih ada 15 menitan lagi Ustazah. 15 menit lagi ya, sampai jam 11 materinya ya. Oke. Sekarang kita bahas wanita karir dalam Islam. Bagaimana hukumnya wanita bekerja di luar rumah, ya. Ketika wanita itu tidak dalam keadaan terdesak. Misalnya dia dinafkahi dengan baik oleh suaminya. Suaminya diberikan rizki yang cukup oleh Allah, gitu ya. Maka dia, seorang wanita ini tidak wajib untuk bekerja. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh ya. Tidak wajib itu maksudnya perempuan itu tidak boleh dipaksa. Jadi kalau ada seorang suami bilang gini, kamu tuh jadi istri jangan jadi beban suami mulu lah gitu ya. Lah, gimana? Nggak mau punya beban istri kok nikah? Gimana sih laki-laki ini ya? Terus laki-laki ini bilang, kalau kamu jadi istriku nanti kamu harus tetap bekerja ya. Setidaknya penghasilan kamu ya setidaknya hampir samalah dengan saya. Jadi kamu jangan ngerepotin saya urusan finansial. Wah, ini laki-laki yang tidak punya fitrah qawwam. Ya, keqawwaman dalam dirinya itu luntur. Gitu. Padahal laki-laki itu qawwam sejati adalah dia malu
mau nyuruh istrinya kerja untuk ikut menafkahi keluarga. Kalaupun dia butuh itu, dia akan minta dengan sungkan pada istrinya. Istriku sayang, cintaku, sayangku, belahan hatiku. Saya tahu kamu gak wajib kerja. Ini urusan nanggung nafkah ini kewajiban saya 100%. Tapi qadarullah penghasilan saya kok belum terlalu layak untuk mensejahterakan rumah tangga kita. Apakah kamu bersedia bekerja dengan skill yang kamu miliki? Apakah kamu bersedia membantu mensejahterakan rumah tangga kita? Jika iya, saya akan sangat menghargai. Tapi jika tidak pun, saya paham, saya maklum, itu hak kamu. Gitu harusnya laki-laki. Bukan malah, istriku jangan petantang-petenteng di rumah. Udah kerja sono. Ya, ikut tanggung nafkah keluarga. Jangan minta duit ke saya mulu. Ini nih, laki-laki yang tidak punya jiwa kawam kayak gitu. Gini, jadi perempuan kalau rumah tangganya itu maksudnya tidak dalam keadaan terdesak, dia tidak wajib bekerja. Dia tidak boleh dipaksa oleh suaminya. Tapi kalau dia dengan kemauannya sendiri ingin bekerja, ia tidak masalah selama diizinkan oleh suami. Misalnya, Mas, terima kasih nafkahnya cukup banget buat saya. Tapi saya kan punya skill juga, orang tua saya nguliahin saya sampai sarjana, sampai begini begitu. Dan ini ada tawaran kerjaan, boleh nggak Mas? Ya, ini juga baik sih untuk kita gitu kan. Jadi aku kan juga bisa lebih mandiri. Aku nggak pengen aku pengen membantu orang tua, pengen bantuin adik tanpa harus merepotkan dirimu. Ya, jadi nafkah yang engkau berikan biar untuk keluarga kita saja, rumah tangga kita, untuk keperluan orang tuaku, adekku dan lain sebagainya itu biar aku saja yang mencarinya, tolong diizinkan ya Mas, gitu ya. Nah ini boleh kalau kata suaminya, oke silakan, kamu juga berhak untuk mandiri, ya beraktualisasi di luar rumah itu hak kamu sayang, ya udah nggak ada masalah, gitu maksudnya ya. Tapi dalam pandangan ulama dalam mazhab Hanafi, kalau anak-anak udah pada balik, kebutuhannya mulai banyak, itu disunnahkan ikut mencari kerja, gitu ya. Oke. Dalilnya. Oke, kita bahas beberapa dalil ya, walaupun nggak semuanya, yang nggak terlalu penting mungkin kita skip. Ini dia. Dalil tidak wajibnya wanita untuk mencari nafkah, menanggung kebutuhan rumah tangga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan apa yang pernah disaksikannya tentang percakapan suaminya, yaitu Rasulullah dengan seorang wanita yang bernama Hindun Ummu Muawiyah. Hindun ini adalah istri dari Abu Sufyan bin Harb. Pasti jamaah sekalian pernah dengar ya. Abu Sufyan bin Harb itu adalah pemuka nomor 1 di Mekah. Ya. Suatu hari Hindun itu curhat sama Nabi. Dia bilang gini, Inna Aba Sufyan rajulun syahihun ya Rasul, curhat dong. Suami saya tuh duitnya banyak, tapi pelit banget ya Rasul. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran. Dan jadi gini ya Rasul, suami saya tuh pelit banget. Apa yang dia kasih untuk saya itu nggak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar saya dan anak saya. Makanya saya ngambil hartanya Abu Sufyan tuh diam-diam. Abisan kalau minta izin nggak dikasih ya Rasul. Tapi kalau nggak ngambil diam-diam nggak cukup. Saya dosa nggak sih ya Rasul ngambil duit dia diam-diam kayak gitu? Nah, coba kira-kira responnya Nabi gimana? Apakah Nabi bilang ke Hindun, wah ibu kurang bersyukur, ibu kurang iman gitu ya? Enggak. Enggak, Nabi itu enggak judging sama perempuan. Enggak gampang menghakimi perempuan yang sedang bermasalah. Enggak kayak sekarang. Ada orang mengeluh di media sosial, wah netizen pada julid, wah kurang iman, kurang bersyukur gitu ya. Nabi enggak. Karena Nabi merasa Hindun ini enggak mungkin sampai bela-belain datang ke rumahnya Nabi kalau masalah rumah tangganya enggak serius. Gitu ya. Apa kata Nabi? Khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Gak apa-apa kata Nabi, ambil aja secukupnya. Tapi secukupnya aja yang sekiranya bisa mensupport kebutuhan dasar kamu dan anak kamu.
Hadis ini bukan untuk menjadi dalil kita boleh jebol berangkas suami ya ibu-ibu, bukan. Jangan salah paham. Ini khusus untuk perempuan yang nggak dinafkahi dengan baik oleh suaminya, padahal suaminya bisa ngasih lebih. Tapi suaminya pelit banget gitu ya. Istriku, misalnya suaminya gajinya 10 juta, istrinya dikasih 1 juta doang sebulan. Dibuat beli tempe sebulan juga nggak cukup itu, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Akhirnya istrinya terpaksa ngambil diam-diam. Dan ternyata oleh Nabi, apakah Nabi bilang begini sama Hindun? Hindun, kalau duit yang dikasih suami nggak cukup, cari duit aja sendiri. Enggak, Nabi nggak bilang begitu. Nabi bilang ambil aja secukupnya nggak apa-apa. Tapi secukupnya ya, jangan berlebihan. Ya. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa tidak wajibnya wanita bekerja ketika ada yang menopang nafkahnya. Nah, ini tentang dianjurkan mencari nafkah untuk menambah ya, untuk menambah kekurangan-kekurangan saat anak udah mulai baligh. Dalilnya tentang hadisnya Ummu Salamah, istrinya Nabi. Dia berkata pada Nabi, "Halli min ajri halli min ujrin fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innamahum bani." Rasul, saya kan punya anak dari Abu Salamah. Jadi mendiang suaminya Ummu Salamah sebelum dia menikah dengan Rasul, beliau menikah dengan laki-laki bernama Abu Salamah. Nah, dari Abu Salamah ada beberapa anak. Lalu kata Ummu Salamah, ya Rasul, anak-anak saya emang ditanggung sama walinya, sama pamannya. Tapi saya sebagai ibu gak tega juga sih kalau ngebiarin doang, kagak ada tambah-tambahan jajan. Kalau saya nambahin duit jajan anak saya dapat pahala gak sih ya Rasul? Apa kata Nabi? Na'am, laki ajru ma anfaqti alaihim. Kamu punya pahala, kamu dapat ganjaran kebaikan ketika kamu memberikan nafkah infak kepada anak-anak kamu. Nah, berarti ada anjuran juga dari Nabi untuk ikut ngasih jajan kepada anaknya yang sudah pada baligh, karena mungkin kebutuhannya sudah lebih banyak dari yang seharusnya, gitu ya. Tapi dianjurkan ya, bukan diwajibkan. Oke. Sekarang bagaimana kalau perempuan itu berada dalam kondisi yang sangat terdesak, entah suaminya di PHK, belum dapat kerjaan, atau suaminya lumpuh, atau suaminya sakit, alhamdulillah ya. Atau misalnya dia janda, gimana dong? Berarti dia terdesak ya untuk mencari penghasilan demi menopang hidupnya dan anak-anaknya. Bagaimana pandangan para ulama? Mayoritas ulama mewajibkan karena udah level darurat. Ya, udah darurat ini. Kalau ibunya nggak mau cari kerja, anaknya mau makan apa? Anaknya nanti gimana dong? Iya sih, anaknya janda ini, ya jadi gini ya, kalau misalnya ada seorang perempuan ditinggal mati suaminya, maka anak-anaknya perempuan ini, anak yatim kan, itu yang menafkahi kan walinya dia. Walinya anak yatim ini adalah keluarga laki-laki dari ayahnya, yaitu ayahnya alias kakeknya, atau pamannya gitu ya, adik atau abang dari ayahnya, itu yang harusnya menjadi wali. Tapi kadang-kadang orang itu nggak sadar sama kewajibannya, ya kan? Daripada si janda ini tiap bulan minta belas kasihan dari paman anaknya, ya, dari iparnya berarti ya, iparnya si janda ini, mendingan akan lebih terhormat kalau janda ini bekerja mencari uang sendiri. Kalau misalnya paman dari anaknya itu mau ngasih duit, syukur, enggak pun enggak ada masalah gitu kan. Karena gini, kalau yang menyekolahkan anak kita itu bukan ayahnya gitu kan, pasti beda deh effortnya. Misalnya pamannya gitu yang menyekolahkan, yaitu sesekolah-sekolahnya. Tapi kalau bapaknya pasti nyari sekolah yang paling bagus untuk anaknya, gitu kan. Nah, tidak ada yang berpikir kebaikan yang lebih baik buat anaknya ya kecuali orang tuanya sendiri. Jadi dalam hal ini sebaiknya ibu dari anak-anak yatim ini dia cari kerjaan sendiri aja daripada dia mengharapkan belas kasihan dari orang lain walaupun itu kewajiban. Karena kadang-kadang orang itu tidak sadar dengan kewajiban, gitu ya. Nah, kemudian para ulama dalam mazhab Maliki tetap mengatakan belum wajib. Bagaimanapun perempuan itu nggak wajib
cari penghasilan, kata mazhab Maliki. Alasannya apa? Alasannya perempuan itu nafkahnya selalu ditanggung orang lain. Kalau dia punya suami, yang nanggung nafkahnya ya suami. Kalau dia nggak punya suami, yang nanggung nafkahnya ya walinya, ayahnya kah, siapanya kah gitu. Jadi boro-boro dia wajib menafkahi orang lain, uang dirinya saja nafkahnya ditanggung orang lain gitu. Maka kata mazhab Maliki, kalau ada seorang janda memilih untuk tidak bekerja dan dia memilih untuk menerima belas kasihan dari wali anak-anaknya, si janda ini juga menunggu belas kasihan dari ayahnya. Jadi gini, ada janda, ada anak yatim nih. Si janda ini yang wajib menafkahi adalah walinya dia, ayahnya si janda. Nah, anak yatim ini yang menafkahi adalah walinya dia. Siapa? Ya pamannya kah, kakeknya kah, gitu kan. Nah, kalau dia berharap belas kasihan dari wali-walinya, ya silakan saja, nggak berdosa, kata mazhab Maliki. Tapi para ulama dalam mayoritas ulama itu mewajibkan, ya, sebagai tindakan darurat untuk menyelamatkan jiwa dan kehormatan diri dari meminta-minta. Oke. Dalil yang mengatakan wajib ini tentang Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ini ketika anak-anaknya itu ada kekurangan, ditombok sama Ummu Salamah dari uangnya dia, gitu kan. Kemudian dalil wajib yang lain adalah maslahat, ya. Ada maslahat, ada kebaikan yang bisa dia lakukan untuk anak-anaknya, menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan jiwa anak-anaknya, menjaga kelangsungan hidup dan silaturahim. Dia menjaga hubungan baik antara dirinya dengan anak-anaknya. Seorang anak yang dibesarkan oleh single mother, dia melihat perjuangan ibunya, dia pasti tumbuh sebagai anak yang sangat menghormati ibunya dan tidak akan rela ibunya menderita dalam kondisi apapun. Nah, kenapa? Anaknya itu punya rasa balas budi yang tinggi, gitu ya. Nah, ini kira-kira dasar kewajiban. Tapi kalau dalam para ulama mazhab Maliki bilang nggak wajib sih, hanya dianjurkan saja. Kenapa? Karena dalil dari Hindun tadi, ya. Hindun yang tadi dalam keadaan terdesak sama Nabi nggak disuruh kerja, cuma disuruh ngambil duit suaminya aja secukupnya gitu. Nah, ini dianggap oleh mazhab Maliki hanya anjuran saja untuk bekerja, tidak sampai pada tahap yang mewajibkan. Oke, ini yang terakhir jemaah sekalian sebelum kita buka tanya jawab, ya. Penghasilan istri itu milik siapa? Oh, penghasilan istri 100% milik istri, betul. Sedangkan penghasilan suami milik, pasti ibu-ibu bilangnya milik istri juga, ya. Maunya sih gitu katanya, sampai-sampai bikin singkatan suami, SUAMI, semua uang adalah milik istri. Maunya begitu. Enggak lah, gini, konsep dalam syariat Islam tuh kayak gini. Uang penghasilan istri itu milik istri seutuhnya. Tapi uang penghasilan suami juga 100% milik suami dong. Cuman suami wajib mengeluarkan sebagian nafkah hartanya untuk menafkahi istri dan anak-anak. Bedanya, istri tidak wajib menafkahi suami dan anak-anak, tapi suami dari penghasilannya wajib menafkahi istri dan anak-anak. Jadi uang istri 100% bisa ditabung, orang dia biaya hidupnya ditanggung suami, jadi wajar kalau tabungannya istri lebih banyak. Karena apa? Nggak keluar duitnya buat tagihan ini itu. Tapi duit suami habis udah buat membiayai hidup. Begitu mereka bercerai, ternyata lebih kaya istrinya. Kenapa? Istri nabungnya rajin, suami nggak ada tabungan, habis buat kebutuhan rumah tangga gitu ya. Ya, kalau misalnya suami punya tabungan, punya harta simpanan, punya harta yang dia simpan, ya, bukan simpanan manusia, bukan. Maksudnya harta nih simpanan, jangan diambil sembarangan sama istrinya, harus minta izin, ya. Jangan sampai dibobol berangkat suami, ya, sertifikat ini dan itu atau simpanan harta suaminya digadein demi beli tas baru, itu nggak boleh. Selama nafkah yang diberikan suami cukup untuk kita, tidak boleh kita mengambil harta suami tanpa seizinnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, tepat jam 11 ya, lewat 3 menit. Iya, Saya memberikan waktu ke Ukhti Sylvia untuk tanya jawab kalau ada. Silakan. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas pemaparannya. Ini menarik sekali ya, sahabat Bina semuanya. Kayaknya ini semuanya wajib dicatat gitu, karena ini fikih pengetahuan dasar yang harus kita ketahui sebagai muslimah ya. Ini banyak sekali Ustazah yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom Q&A.
Mungkin nanti boleh ya teman-teman yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand juga. Sebelum ada yang raise hand, saya coba bacakan yang sudah mengetik pertanyaannya dan ada beberapa yang mirip-mirip. Mungkin saya izin rangkum saja Ustazah Ya, mengenai muslimah ketika ingin bepergian. Pertama, ada yang bertanya, apakah boleh muslimah bepergian sendirian jarak jauh tanpa ada mahram? Kemudian yang keduanya, perginya itu bareng-bareng, tapi perempuannya hanya sendiri karena dalam dalam rangka tugas kantor. Nah, kemudian yang ketiga, apabila ingin sekolah ke luar negeri, sudah diizinkan oleh ayahnya, tapi sendiri, itu hukumnya bagaimana Ustazah? Apakah boleh tanpa ada mahram? Mangga Ustazah, terima kasih. ya. Saya anggap pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 sama ya. Bepergian jauh tanpa ada mahram, baik itu untuk studi atau untuk yang lainnya. Oke ya. Jamaah sekalian, kita punya ribuan mahasiswi di Mesir tanpa mahram. Tahu nggak kenapa? Nah, ini menarik ya. Gini, jadi hukum wanita bepergian jauh sampai masafatul qasri. Masafatul qasri itu adalah jarak yang kita bisa menjamak dan mengqashar sholat kurang lebih 89 km ya. Kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, masafatul qasri itu kurang lebih 88,704 km. Kalau kita buletin 89 km ya. Mau dibuletin lagi 90 km deh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kondisi safar dengan jarak yang sejauh itu, nanti para ulama terbagi menjadi dua pendapat tentang kebolehannya. Pertama, kita bahas yang tidak boleh dulu. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ini adalah fatwa dari para ulama dalam mazhab Hambali berdasarkan hadis Nabi yang bunyinya la tusafiril mar'atu salatan illa wa ma'ahadu mahram. Tidaklah boleh seorang wanita bepergian dengan jarak yang ditempuh selama 3 hari. 3 hari selama jalan kaki ya kurang lebih 90 kilo ya. Selama 3 hari kecuali apabila dia didampingi oleh mahramnya. Kemudian hadis yang kedua tentang seorang sahabat yang bertanya pada Nabi, ya Rasul, bulan depan istri saya mau berangkat haji, tapi saya juga terdaftar untuk mengikuti peperangan ini dan itu. Gimana ya baiknya? Apa saya biarin aja istri saya berangkat sendiri atau saya yang tidak jadi daftar perang? Kata Nabi, batalkan pendaftaranmu ke perang itu. Perang tetap bisa berjalan tanpa kehadiran kamu. Tapi istri kamu siapa yang mau mendampingi kalau bukan kamu suaminya? Nah, gitu ya. Nah, dari dua hadis ini, para ulama dalam mazhab Hambali melarang wanita bepergian tanpa mahram dalam jarak yang bisa ditempuh 3 hari atau kurang lebih 89 km tadi. Nah, bagaimana dengan para ulama yang memperbolehkan? Apa dalilnya? Para ulama dalam mazhab Syafi'i itu memperbolehkan ya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, perjalanannya aman. Syarat yang kedua, setidaknya dalam perjalanan itu dia tidak sendirian, tapi didampingi rombongan yang di dalam rombongan itu ada setidaknya 3 perempuan termasuk dia dalam rombongan itu. Ya, jadi kalau kita naik pesawat terbang, seenggak-enggaknya di pesawat ada pramugari ya yang sama-sama perempuannya, perjalanannya aman, kita ada visanya, ada pasportnya gitu kan, itu maksudnya aman. Dan kenapa para ulama dalam mazhab Syafi'i itu memperbolehkan? Apa landasannya? Ada nggak hadisnya? Saya kan gitu ya nanyanya, mana hadisnya gitu? Ada, tenang aja. Jadi ada seorang sahabat yang masih muda dan cerdas yang bernama Adi bin Hatim. Saat itu Adi bin Hatim bercakap-cakap dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Adi bin Hatim, apakah kamu pernah mendengar tentang negeri Hirah? Negeri Hirah itu kalau di masa Nabi itu negeri yang ada di kawasan Kufah. Kufah itu kalau sekarang itu Irak dan Iran. Ya, jadi terpecah Kufah itu menjadi Irak dan Iran. Jadi dua negara itu kalau di masa Nabi itu namanya Kufah. Nah, ada satu negeri yang menjadi bagian negeri Kufah ya, di satu kawasan namanya Hir. Lalu ketika Adi bin Hatim ditanya seperti itu oleh Nabi, Adi bin Hatim menjawab, saya belum pernah ke sana ya Rasul, walakin umbitu biha. Tapi saya pernah diceritakan tentang negeri tersebut. Memangnya kenapa engkau bertanya tentang negeri itu ya Rasul? Lalu Nabi mengatakan, in talat bika hayatun la tarayanna dha'ina. Kalau umur kamu panjang, wahai Adi bin Hatim, kamu sekarang kan masih muda, ntar kalau kamu udah dewasa, akan ada satu masa yang akan kamu saksikan. Perempuan-perempuan dari negeri Hirah, mereka akan berperjalanan dari negerinya ke Baitul Haram ini,
dan mereka tidak akan takut apapun kecuali pada Allah. Nabi sudah memprediksi apa yang akan terjadi di masa sekarang. Kita umroh kadang-kadang ya menyerahkan diri aja ke travel gitu kan, kepada orang yang kita percaya. Kadang nggak sama keluarga, nggak sama mahram juga, nggak sama suami juga. Haji juga begitu, biayanya mahal kalau harus berdua gitu kan. Itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i selama perjalanannya aman, orang-orang dalam rombongan itu juga aman. It's okay. Nah, dalil yang kedua adalah para jandanya Nabi sepeninggal Rasulullah, para ummahatul mukminin, Aisyah, Hafs, Ummu Salamah dan sebagainya itu, mereka melaksanakan ibadah haji dengan rombongan tanpa ada di dalam rombongan itu mahram mereka, dan Nabi sebagai suaminya juga udah meninggal. Tapi dalam rombongan itu mereka rombongan yang terpercaya. Mereka berperjalanan dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ada mahramnya, tapi perjalanannya aman karena mereka saling menjaga, gitu ya. Dan fatwa-fatwa ulama kontemporer di zaman sekarang itu mengikuti pendapat yang kedua yang memperbolehkan. Buktinya para Syekh Azhar, emangnya mereka nggak tahu mahasiswinya itu nggak ditemani mahram di Mesir? Mereka tahu, tapi mereka membiarkan. Kenapa? Karena mereka itu saling menjaga. Yang alumni Gontor, misalnya saya alumni Gontor gitu ya, kalau saya mau daftar ke Mesir, saya akan menghubungi komunitas saya, alumni Gontor yang namanya IKPM gitu ya, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor. Yang alumni apa, dan ada organisasi inti yang memayungi semua ormas yang ada di situ, namanya PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo sana, dibawahi sama PPMI. Semua urusan bisa ditanyakan dan diurus oleh mereka. Mereka bantuin nyari tempat tinggal, mereka bantu penjemputan, mereka bantu pemberkasan, dan lain sebagainya, sudah sangat aman sekali. Yang penting, buat yang tidak tinggal di asrama, perempuan setidaknya tinggal di satu kontrakan yang minimal dihuni 3 perempuan atau 3 mahasiswi. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau ngambil pendapat yang kedua, pada dasarnya boleh aja, tapi diizinkan sama suaminya. Gitu ya, kalau nggak diizinkan sama suaminya, ya itu jangan pergi gitu. Tapi kan pakai duit saya sendiri, bukan urusan duit siapa. Tapi masalah izin ya. Jadi izin dulu sama suami, Mas, boleh nggak saya pulang kampung sendiri deh, kalau Mas nggak bisa nemenin karena belum bisa cuti, aku mudik duluan ya sama anak-anak gitu kan. Kata suaminya, iya silakan beli tiket di sana. Gitu kan. Nah itu kalau diperbolehkan ya sudah, silakan saja. Oke, sudah terjawab 1 dan 2, 1 dan 3. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita lagi ada urusan kerja dan semuanya laki-laki semua, saya perempuan. Bentar dulu, ini pekerjaannya apakah di tempat sepi gitu? Kan enggak, kerjanya misalnya saya krunya mau syuting gitu kan. Nah itu kan syutingnya di tempat terbuka sebetulnya kan. Nah, bukan di tempat yang mojok gitu kan. Tempat yang bersendirian. Tetap di publik pada dasarnya oke-oke aja. Cuman kalau kita bisa meminimalisir kemungkinan tabaruj tadi, kita bisa minta sama bos misalnya, bos, bisa nggak salah satu partner kerja yang diutus untuk dinas kerja, satu cowok deh bos, biar saya ada teman ceweknya, kan gak harus cowok semua kali gitu kan. Siapa tahu kita bisa request. Tapi kalau misalnya nggak mungkin juga, ya bismillah, mudah-mudahan itu masuk dalam kategori darurat. Dan kita harus pandai menjaga diri, kita harus pandai membatasi diri, gak usah kegenitan, cekikik sama teman-teman partner kerja laki-laki. Baik. Iya, terima kasih Ustazah. Semoga terjawab ya teman-teman. Insya Allah udah lengkap banget sih jawaban dari Ustazah. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya secara langsung, apakah sudah ada yang raise hand? Ada Kak Dini Haryanti dari Padang. Ya, dipersilahkan kepada Kak Dini. Operator tolong dibantu untuk unmute Kak Dini Haryanti. Sudah bisa belum ya? Ya, sudah bisa ya Kak Dini Haryanti, silahkan. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Saya Dini Haryanti dari Padang. Mau bertanya Ustazah, kita kan sebagai mahasiswa kan Ustazah, yang dapat kampus di luar daerah, berarti kan kita jauh dari orang tua. Gitu kan. Suaranya mau putus-putus Kak Dini. Iya. Di saya jelas.
Jelas Ustazah. Ya, di saya jelas. Iya, mohon maaf suaranya putus-putus Kak Dini, boleh diulang kembali? Oh, Eh, saya ingin bertanya Ustazah, misalnya kan kita kampus di luar daerah nih Ustazah, kan jauh dari orang tua. Ya. Nah, dan kebetulan di kampus tuh ada acara organisasi di misalnya di Bukit Tinggi, jauh juga di luar daerah. Apakah kita tetap minta izin ke orang tua kita atau gimana Ustazah? Ya, saya langsung jawab atau kita kumpulkan pertanyaan, Mbak Sylvia? Gimana enaknya? Sekian, terima kasih. Ya, saya langsung jawab aja ya. Oke. Jadi gini, langsung dijawab. sebaiknya tetap minta izin, ya. Tetap minta izin harusnya ayah, ibu, saya ada acara keluar kota gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu ayah dan ibu kita tuh nggak kaget tiba-tiba anaknya ada di Bukit Tinggi, padahal tadinya nggak di situ gitu. Jadi biar ayah ibu itu merasa lebih tentram, merasa lebih aman. Kita juga kasih kabar, Bapak, Ibu, alhamdulillah saya udah sampai di Bukit Tinggi. Acara alhamdulillah lancar gitu kan. Jadi orang tua itu nggak kaget kalau misalnya orang tua kita taunya dari teman kita, wah ternyata anak saya di Bukit Tinggi kok nggak bilang-bilang. Nah gitu. Kalau diizinkan insya Allah diizinkan. Tapi kita sebagai anak yang ingin menjaga kesantunan, kesopanan pada orang tua, kita sebaiknya tetap minta izin ya. Saya nggak kebayang nih kalau anak saya tiba-tiba ada outing kelas gitu ya, di sekolahnya ada outing gitu, sekolahnya nggak ngasih tahu saya, anak saya juga nggak ngasih tahu, tiba-tiba dia pulang sore, lah saya gelisah banget nungguin dia pulang gitu kan, biasanya pulang jam 12, kenapa pulang jam 5 sore, kan saya kepikiran. Nah, lebih baik tetap minta izin, setidaknya mengabarkan. Baik, berikutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya di kolom Q&A. Dari Kak Nurul Wilda, bagaimana jika kita ingin menemui orang tua kita yang sedang sakit, tetapi suami melarang, Ustazah? Apakah kita harus menuruti keinginan orang tua, atau harus taat kepada suami untuk tidak menjenguk? Nah, jadi ini sejauh mana kita harus taat kepada suami, Ustazah? Apakah dalam semua hal gitu, atau ada batasan-batasannya tersendiri? La ta'ata illa fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan yang wajib kita lakukan kecuali ketaatan itu berupa kebaikan. Apakah dalam larangan itu ada kebaikan atau tidak? Sekarang tinggal ditanya kepada suaminya, apa alasan suaminya melarang? Kalau misalnya uzurnya syar'i, misalnya, istriku yang ngerawat ibu di rumah kan ada. Anak kita ini lagi demam, gak ada yang jaga. Biarlah di sana ibu udah dirawat oleh kakakmu. Anak kita ini mau dirawat siapa? Aku disuruh cuti. Aku nggak diizinkan cuti. Lagian kalau anak demam, aku nggak tahu cara merawatnya. Wajar nggak? Sangat wajar. Gitu. Kenapa? Karena ada prioritas di sini. Kalau orang tua sakit, di sana udah ada anaknya yang lain yang merawat. Tapi kalau anak kita yang lagi demam masih kecil ini nggak ada yang merawat. Kita bawa-bawa perjalanan jauh, tambah demam dia. Wajar kalau suami kita melarang. Ya enggak? Kita hargai. Ya sudah mas, semoga dengan ketaatanku kepadamu, aku taat kepadamu, aku tidak pulang. Aku mendoakan ayah ibuku itu semoga yang dirawat oleh kakakku sembuh. Dan semoga ketaatanku ini menjadi wasilah Allah datangkan kesembuhan buat anak kita. Tapi kalau nanti anak kita udah sembuh, boleh ya mas, aku bawa pulang kampung. Aku kangen sama ibu. Takut kenapa-kenapa sama ibu karena udah tua. Oke, kalau anak kita sudah turun demamnya, bolehlah kamu pulang kampung. Nggak masalah ini. Pasti seorang suami punya alasan dong kenapa dia melarang. Tapi kalau kata suaminya, bodoh amat, nggak usah pulang kampung. Kamu di sini aja. Nggak peduli orang tua kamu mau mati kayak gitu ya, kamu nggak usah pulang. Nah, ini nggak wajib ditaati. Karena alasannya tidak syar'i. Suami memerintahkan istrinya untuk bermaksiat kepada orang tuanya, nah itu nggak wajib untuk ditaati. Karena kalau begitu istrinya dipaksa untuk bermaksiat kepada orang tuanya, ditunggu sama orang tuanya. Mungkin seorang tuanya mau sakaratul maut gitu ya. Kan kadang-kadang orang tua itu kalau sakaratul maut kadang-kadang wafatnya itu masih nungguin anaknya. Kadang otaknya itu masih hidup walaupun dia udah koma gitu ya, tapi nggak mati dia, masih nunggu anaknya, kalau anaknya udah kumpul semua baru dia meninggal. Ada seperti itu. Kalau ditahan-tahan sama suaminya, berdosa suaminya karena menyuruh istrinya bermaksiat.
Nah, di sini boleh istrinya untuk tidak mentaati suaminya dalam hal ini kalau suaminya tidak punya alasan yang syar'i. Tapi kalau suaminya punya alasan yang syar'i, kita harus menghargai. Karena laki-laki itu punya prioritas, gitu ya. Kadang-kadang kita hanya terbawa perasaan, tapi laki-laki itu pakai logika dalam menentukan prioritas. Oke. Suaranya Mbak Silvi di mute. Oh iya, mohon maaf. Masih boleh Ustazah? Masih ada beberapa pertanyaan. Ya. Ya. Bagaimana hukumnya jika kita ingin resign dari pekerjaan karena ingin fokus mendidik anak, tetapi orang tua menyuruh kita tetap bekerja? Itu orang tuanya ya, sedangkan kalau suami menyerahkan kepada istrinya tersebut itu apakah ingin bekerja ataupun tidak, itu bagaimana ya Ustaz cara mengambil keputusannya gitu? Yang tahu keputusan terbaik itu adalah yang menjalani dengan pertimbangan-pertimbangan orang terdekat kita. Kita tanya sama suami, Mas, gimana ya menurut Mas? Oh, menurut saya kamu di rumah aja, ya. Masa-masa kecil anak kita tidak akan bisa terulang kembali, ya. Kamu harus ada di sisinya setidaknya, karena aku kan selalu pergi-pergi karena aku mencari nafkah, ya. Emotional bonding anak kita ini dengan ibunya diperlukan agar anak kita tumbuh tidak hanya fisiknya yang tumbuh baik, tapi juga psikis, mentalnya, jiwanya, semua tumbuh dengan kasih sayang. Saya sih pengennya kamu di rumah aja sayang. Tapi ibunya si istri ngotot, harus kerja dong, ya. Jangan jadi orang, oh kamu ibu kuliah kan S2, oh nggak kerja. Sebetulnya ibu itu maunya segala yang terbaik untuk anaknya. Cuman kadang-kadang standar terbaik itu yang split gitu ya, yang nggak nyatu. Kita sampaikan, ya kalau tadi mbaknya kayaknya lebih memilih nggak kerja kan. Coba cari cara penyampaian yang baik pada ibu. Seorang ibu biasanya khawatir anaknya nggak dianggap oleh suaminya kalau anaknya nggak kerja. Kita sampaikan, Ma, dijamin suami saya tetap akan memuliakan saya, terlepas saya bekerja atau tidak. Ijazah S2 saya ini tetap akan bermanfaat insya Allah nanti kalau anak saya, kalau cucu mama sudah bisa diajar, sudah bisa ditinggal. Mungkin kalau misalnya 2 tahun lagi lah, Mah. Kasihlah kesempatan 2 tahun lagi anak saya ini, cucu mama ini sudah nyaman untuk ditinggalkan oleh mamanya, saya akan kerja. Jadi mama jangan khawatir, semua usaha mama menyekolahkan saya sampai setinggi ini tetap tidak akan sia-sia. Tapi tinggal menunggu timingnya aja. Sekarang timingnya kita prioritasin anak, gitu kan. Insya Allah saya punya waktu kapanpun untuk mengajar karir, Mah. Tapi masa kecil cucunya mama ini nggak akan bisa terulang lagi. Emangnya mama mau cucunya mama ini nggak dekat sama ibunya, gitu kan. Kita obrolin yang menenangkan hatinya, yang menyatakan jaminan kita tetap dimuliakan oleh suami walaupun nggak bisa cari duit sendiri. Insya Allah itu nanti ketemu kok jalan keluarnya, gitu ya. Jadi jangan memposisikan sebagai ibu adalah pusat tekanan gitu, enggak, ya. Karena cara berpikir orang tua di masa lalu kadang-kadang udah nggak matching dengan apa yang kita jalani zaman sekarang. Disinilah pentingnya menjembataninya dengan komunikasi yang baik. Baik. Baik, kuncinya komunikasi nih teman-teman ya. Selanjutnya Ustazah, ada Kak Risma El Jundi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Apabila harus bekerja dan ada 2 pilihan untuk perempuan, pertama mengajar online, yang kedua menjadi agen marketing yang banyak keluar rumah meninggalkan anak-anak balita. Secara fikih, adakah dalilnya yang aman dan sesuai dalil Islam? Demikian Ustazah dari Kak Risma El Jundi. Sebetulnya kalau misalnya pilihannya mengajar online atau jualan online, sama-sama online-nya sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya jualan online, saya kan harus cari barang dulu, saya harus ke sana kemari dulu. Ya kalau memang itu sesuai dengan hajatnya, kenapa enggak? Artinya dia ke JNE, ke JNT, dia ke tempat kulaan itu apa ya? Ke supplier gitu kan. Ya selama itu tidak melanggar aturan syariat, baik-baik aja. Tapi ada opsi lain nih, mengajar online. Itu semuanya oke kok. Tinggal mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Ya,
Tinggal apakah mana gajinya yang lebih gede, mana yang paling mungkin dilakukan, mana yang suami lebih struck, itu aja pertimbangannya. Kalau secara fikih mau mengajar online atau jualan online, selama tidak ada unsur-unsur keharaman, boleh-boleh aja semuanya. Itu ya, tinggal unsur-unsur yang lain yang perlu diperhitungkan. Baik. Ya, tadi mohon maaf Ustazah. Pilihan keduanya itu menjadi agen marketing yang banyak keluar rumah gitu. Jadi yang satu itu diam di rumah, yang satunya lagi banyak keluar rumah. Banyak keluar rumahnya gimana dulu? Jangan sampai kita membuat suatu stigma. Oh, perempuan yang kerja banyak keluar rumah berarti tidak lebih baik dari yang paling banyak di rumah. Nanti kita jadi stigmanya lagi ke situ nanti, gitu ya. Seakan-akan orang yang kerjanya di rumah gitu kan lebih jauh lebih baik daripada yang keluar rumah, sehingga yang keluar rumah jadi stigmanya negatif. Enggak, kita nggak bahas itu. Gini, cari yang maslahatnya paling banyak, cari yang madorotnya lebih dikit. Itu aja kuncinya. Kalau dia sering keluar rumah, tapi dia aman, tapi dia menjaga kehormatan diri, dia menjaga auratnya dan lain sebagainya, ya silakan saja pada dasarnya. Timingnya juga tepat, dia keluarnya di siang hari, pulang sebelum matahari terbenam, semua kewajibannya dilakukan, semua haknya suami diberikan, semua hak anak-anaknya diberikan, kenapa dia jadi lebih buruk daripada yang banyak di rumah? Enggak selalu begitu, gitu. Jadi kuncinya dua aja, cari yang maslahatnya paling banyak, dan madorotnya paling sedikit, itu aja. Karena mengajar di rumah juga enggak mentang-mentang di rumah doang, maslahatnya lebih banyak nggak juga. Kalau misalnya yang keluar rumah gajinya 4 kali lipat gimana? Masa dia dipaksa untuk menerima gaji kecil yang penting di rumah? Nggak bisa kita memaksa seperti itu, karena kebutuhan setiap orang berbeda. Gitu ya. Yang penting semua aturan dalam syariat Islam tidak ada yang dilanggar, semua hak orang lain tidak ada yang diabaikan, itu aja kuncinya. Ya, baik. Terima kasih Ustazah. Semoga terjawab. Satu lagi ya, Ustazah. Dari Darini, mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya sebagai pengajar wanita yang semua muridnya laki-laki? Di sini posisinya dosen yang mengajar murid-murid jurusan teknik. Wah, dosen teknik ya, luar biasa. Ini yang keren bukan muridnya nih, gurunya yang keren ya. Luar biasa. Ya pada dasarnya gini, kita kholwat nggak sih? Nggak kholwat. Kholwat itu berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram dan tidak membiarkan orang lain masuk ke ruangan itu. Itu namanya kholwat. Ya, berduaan di kamar hotel, berduaan di mana gitu kan, itu yang nggak boleh. Nah ini kan rame-rame sebetulnya. Ini masuk dalam kategori publik. Jadi nggak ada kholwat di situ. Ya silakan-silakan saja. Tapi kalau ada kekhawatiran muncul fitnah, sebaiknya jangan. Fitnahnya apa? Misalnya mahasiswanya genit-genit, suka godain dosennya, nggak sopan, ya gurunya dicoel-coel pipinya, itu kan nggak sopan. Itu ada fitnah di situ, resign aja. Tapi kalau mahasiswanya sopan-sopan, pinter-pinter, mahasiswa yang profesional gitu istilahnya tuh, tahu tata tertib kuliah, sangat menghormati gurunya, sangat menghormati tugas-tugasnya, tidak ada pelanggaran dan pelecehan apapun terhadap gurunya, sangat respect pada dosennya walaupun perempuan, so what, gak ada masalah pada dasarnya. Halo? Ya, baik. Mohon maaf, Ustazah dan sahabat Bina, barusan internet saya sedang nge-lag. Oke. Salah teknis. Ya, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada puluhan Ustazah. Iya, Luar, iya. ya, luar biasa ya antusiasmenya. Namun sayang sekali dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Sebentar lagi waktunya sholat zuhur. Dan durasi kita bersama Ustazah Aini hari ini 1,5 jam saja ya. Pasti masih banyak yang ingin berdiskusi kembali nih Ustazah Aini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Ustazah Aini berkenan untuk mengisi kajian lagi di Bina Muslimah. Sekali lagi terima kasih Ustazah atas kesempatannya, ilmunya, inspirasinya. Semoga menjadi amal yang tidak terputus hingga akhirat nanti ya Ustazah. Ya. Baik, dikarenakan waktu ya Ustazah dan sahabat Bina. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ustazah. Mungkin ada ini Ustazah
sedikit doa atau penutupan yang ingin disampaikan kepada sahabat Bina yang mengikuti kajian hari ini. Ya, baik. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita, sehingga tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Saya udah baca tadi ada beberapa yang terloncat-loncat juga tadi pertanyaannya. Mudah-mudahan ada keikhlasan dari jamaah sekalian karena belum bisa dijawab ya. Mudah-mudahan kita masih ada waktu di kesempatan yang lain untuk berdiskusi kembali. Intinya semoga Allah berkenan menjadikan kita wanita yang salihah, baik sebagai orang tua ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak perempuan, sebagai apapun profesi kita, dan yang paling penting sebagai hambanya Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dalam kemuliaan, kecukupan, kebahagiaan, supaya kita menjadi muslimah yang memiliki kehormatan diri, memiliki kecakapan diri, ya, dan diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini kita ditutup doa dulu atau saya langsung pamit? Boleh Ustazah jika berkenan. Doa. Kita tutup doa ya. Kita sama-sama mengamini, mudah-mudahan Allah mengijabahi semua keinginan, harapan, dan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aku lu kalian astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Mbak Sylvia? Astagfirullah, masih di mute rupanya tadi. Ya, terima kasih Ustazah Aini. Barangkali ada kegiatan lain dipersilahkan. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat Bina semua. Hari ini ada hampir 180 peserta yang bergabung. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama masalah fikih ini memang sangat penting sekali ya untuk kita ketahui hukum-hukum secara syariat Islam.